أشهد أن لا إله إلا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arhama innallaha kana 'alaykum raqiba. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, ikhwah sekalian, bapak-bapak dan akhwat ummahat, kembali kita lanjutkan kelanjutan serial kajian syarah kitab Tauhid, pembacaan terhadap kitab syarah kitab Tauhid yang ditulis oleh Ustaz Firanda Antirjan tim beliau, yang mana kita sudah vakum sekian bulan, dan pembahasan terakhir kita musibah syirik. Ya, betul tidak Pak? Musibah syirik bukan? Kalau bagaimana dengan syirik kecil itu udah belum di halaman. Anda sekarang pakai buku cetakan terbaru, jadi udah beda lagi. Apa pembahasannya? Lalu bagaimana dengan syirik kecil, bukan? Udah beda nih. Atau dalil kedua, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya, itu terakhir ya. Berarti masalah syirik kecil udah ya Pak. Waktu itu udah ya. Iya, berarti sekarang kita mungkin bisa diganti judulnya oleh tim sekarang apa? Jauhkan keturunanku dari kesyirikan, itu judulnya ya. Bukan bagaimana dengan syirik kecil sekarang judulnya. Karena memang sudah agak lama, kita mungkin 2 bulan atau lebih kali ya. Atau mungkin lebih dari 2 bulan ya. Entah berapa lama, Allah alam ya. Kita masuk ke suatu kutipan ayat. Suatu kutipan ayat di surat Ibrahim ayat 35. Ketika ya Allah Ta'ala katakan, firmankan, wa idz qala Ibrahimu Rabbi ja'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, wahai Rabbku, jadikanlah negeri ini aman. Jadikan negeri ini aman. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan jauhkanlah saya dan anak cucu saya dari perbuatan menyembah berhala. Seorang nabi ya, punya keturunan yang suci. Keturunannya Nabi Ibrahim adalah nabi juga, Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Dan di antara doanya Nabi Ibrahim kepada Allah untuk kebaikan anak cucunya apa? Wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah diri saya, diri Nabi nih, Nabi minta nih kayak gini, jauhkanlah diri saya dan keturunan saya
dari perbuatan penyembahan terhadap berhala. Lihat di sini. Kata Ustaz Firanda hafizallah, Nabi Ibrahim alaihi salam memohon kepada Allah Ta'ala agar beliau dan keturunannya dijauhkan dari syirik. Telah lalu penjelasan bahwa Nabi Ibrahim adalah ummah, imam dan qudwah, ini sudah pernah kita bahas. Nabi Ibrahim adalah ummah yang menjama' banyak karakter baik pada dirinya, yang telah memurnikan tauhid di masanya dan efeknya sampai sekarang. Di ayat Ibrahim ini, ayat 35, sisi pengambilan dalilnya adalah jangan sampai seseorang merasa telah bertauhid sementara ia tidak takut dengan syirik. Tidak takut akan syirik. Jangan ngerasa bertauhid begitu saja sementara tidak ada kekhawatiran terjangkiti kesyirikan. Dan ini kaidah. Barang siapa yang tidak mengkhawatirkan kesyirikan terjadi pada dirinya, maka dia belum bertauhid sempurna. Belum bertauhid sempurna. Hatta dia ngerasa bertauhid, belum. Karena kekhawatiran akan syirik ini adalah kelaziman dari bertauhid dan merupakan rukun-rukunnya. Iya, harus seperti itu. Bagaimana mungkin seorang hamba biasa yang jauh dari rutbah dan derajat Nabi Ibrahim dengan ketinggian derajat Nabi Ibrahim yang disebut Khalilullah selain Rasulullah alaihissalam, kekasih Allah yang Allah jamin ma'sum, terjaga dari dosa-dosa besar. Kendati pun begitu, sang Nabi Ibrahim ini mengkhawatirkan dirinya terjangkiti syirik. Maka bagaimana dengan manusia biasa seperti kita yang mungkin derajatnya 1000 kali lipat di bawah beliau? Ketika rekan-rekan yang ada di bangku terdepan di kelas dan mereka adalah orang yang paling memperhatikan pelajaran, itu paling khawatir tidak bisa menjawab pertanyaan dan ujian di akhir semester. Maka kira-kira kalau dilogikakan, rekan-rekan yang di belakang dan sering misalnya tidur pas pelajaran, bahkan main HP pas pelajaran, kira-kira mana yang lebih dikhawatirkan untuk tidak bisa menjawab soal ujian? Pasti yang terakhir. Maka lihatlah diri kita. Seharusnya kekhawatiran kita itu lebih berat, lebih besar daripada kekhawatiran Nabi Ibrahim terhadap dirinya, ya, akan kesyirikan. Lihatlah Nabi Ibrahim, beliau tetap mengkhawatirkan dirinya dan keturunannya akan terjerumus dalam dosa syirik, sementara beliaulah yang telah menghancurkan berhala dengan kedua tangannya. Beliau telah menghancurkan berhala dengan kedua tangannya, mendebat para penyembah berhala dan mendebat para penyembah benda-benda langit dengan penuh keyakinan, ketegaran, argumentasi yang sangat kuat. Dan itu beliau lakukan ketika usia beliau masih belia, masih muda. Bisa sehebat itu dalam memerangi kesyirikan. Bukankah kita sebagai hamba yang lama ini lebih pantas untuk mengkhawatirkan diri dan keturunan kita? Nah, dan lihatlah sejarah hidup kita dan timeline-nya. Sebelum mengenal pengajian akan tauhid, sejujurnya, adakah kekhawatiran pada masa lalu diri kita terjangkiti syirik? Belum tentu kan? Adakah anak-anak kita dulu kita khawatirkan terjangkiti syirik pada diri mereka? Belum tentu juga. Kenapa kok bisa begitu? Karena memang belum disiram dengan ilmunya. Kita bersahadat ya, tetapi mendalami arti dari syahadat dan konsekuensinya masih minim ketika itu. Dan sekarang mulai perlahan-lahan Allah bukakan. Ini keberkahan dari Allah. Maka mulailah jemaah sekalian sekarang khawatirkan diri sendiri dan juga keluarga kita dan siapapun orang yang kita sayang. Jangan sampai terjangkiti syirik, terutama syirik besar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salah satu doa para ulama
yaitu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau menjadikan hati kami condong kepada kesesatan setelah Engkau beri petunjuk kepada kami. Jadi ya Allah, Engkau telah memberikan kami petunjuk, alhamdulillah. Nah, maka tolong jangan palingkan hati kami condong kepada kesesatan, padahal ini sudah dapat petunjuk. Ada dalam Islam atau istilah namanya intikasah atau intikas, yaitu kembali kepada keburukan setelah sebelumnya baik, kembali kepada kesesatan setelah sebelumnya benar jalannya. Intikasah. Di antara doa-doa para nabi yaitu ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai pembolak-balik hati, teguhkanlah hati saya di atas agama Engkau. Karena hanya Allah Ta'ala yang bisa meneguhkan hati kita. Hanya Allah yang bisa meneguhkan hati kita, mengistiqomahkan hati kita di atas tauhid. Cuma Allah yang bisa. Oleh karena itu di antara doa Nabi Muhammad SAW dalam Sahih Muslim, yaitu doa Nabi SAW, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, datangkanlah kepada di jiwa saya ketakwaannya. Berarti ketakwaan itu dari Allah datangnya. Bukan semata-mata kita ciptakan dan kita adakan begitu saja, melainkan Allah mudahkan dan adakan pada diri kita. Maka ya Allah, datangkan kepada saya ketakwaannya ya Allah, tolong. Ya, ketakwaan, ats-tsabat, keteguhan itu dari Allah. Makanya kata Rabb kita Azza wa Jalla, yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala meneguhkan orang-orang yang beriman dengan al-qaul ats-tsabit. Apa itu al-qaul ats-tsabit? La ilaha illallah, tiada yang berhak disembah melainkan Allah. Allah teguhkan seseorang di atas kalimat tauhid di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat. Siapa orang yang diteguhkan oleh Allah? Orang yang diteguhkan oleh Allah di atas kalimat tauhid adalah orang yang bertauhid dan khawatir terjangkiti kesyirikan. Maka bisa dikatakan hampir tidak mungkin orang yang tidak khawatir terjangkit kesyirikan dia kemudian bebas darinya, karena dia tidak pernah mau mengantisipasi kesyirikan, enggak mau memfilter. Sekarang jemaah sekalian, ketika kita tahu bahwa saya samping-samping rumah kita rawa, banyak ular air, kadut, banyak juga ular kobra, dan antum tahu itu. Dan kita membangun rumah di tengah rawa tersebut, karena memang dapat lokasi di situ, atau kita dapat kontrakan di situ, qadarullah. Dan di kamar mandi ada lubang saluran air, baik untuk kencingnya atau untuk airnya dan seterusnya, yang kemudian mengalir ke comberan atau ke rawa. Tidak ada filtering, tidak ada penyaring, tidak ada penutup dan seterusnya. Akhirnya masuklah beberapa binatang seperti tikus dan ular-ular. Ya, taib. Kira-kira antum, dan di rumah antum ada beberapa putra-putri, anak-anak masih kecil, yang kadang bermain di kamar mandi, bahkan kadang-kadang bermain di rawa. Antum tidak pernah mau mengantisipasi hal tersebut. Kemudian suatu ketika tiba-tiba apa yang terjadi? Terjadi yang kita tidak mau sebut. Gimana kira-kira? Siapa yang salah di sini? Yang salah adalah orang yang ngerti akan mara bahaya dan dia enggak mengkhawatirkan hal tersebut, padahal itu sudah lazim terjadi. Dan mengerikannya kalau itu berkaitan dengan syirik. Siapa yang tidak sedih ketika misal ada seorang bapak ahlu sunnah mendapati anaknya justru memberikan sesajen pada pohon tertentu? Siapa yang tidak sedih melihatnya? Kenapa kok bisa begitu? Pasti diawali dari tidak mengetahui atau tidak mengantisipasi, tidak khawatir. Iya. Dan kita tanyakan, kenapa Anda memakai masker?
Kenapa Anda memakai masker? Karena ada tindakan preventif. Kenapa Anda memakai helm? Karena ada tindakan preventif. Kenapa kok pakai helm, pakai masker? Karena ada potensi bahaya misalnya. Gitu kan? Kenapa untuk hal-hal seperti ini kita betul-betul melakukan tindakan pencegahan dan kekhawatiran. Tapi untuk masalah syirik kurang. Ini yang selalu ditekankan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab dalam kitabnya. Masalah syirik dalam uluhiyah, penyembahan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan bagaimana mereka, para nabi, para ulama memohon kepada Allah agar tidak menyimpang justru setelah mereka mendapatkan hidayah. Justru orang setelah dapat hidayah itu banyak doa supaya jangan sampai saya kembali ke zona neraka. Ya. Tanyakan kepada orang yang belum dapat hidayah atau ahli maksiat. Antum bedakan dengan orang yang ahli maksiat dengan ahli taat. Mana yang lebih banyak berdoa minta perlindungan? Ahli taat. Kenapa? Karena mereka sudah merasakan kelezatan ketaatan, kelezatan tauhid. Dan bedakan diri kita ketika dulu kita nggak pernah ngaji pengajian. Kalaupun ngaji kajian-kajian yang hanya seremonial, tidak ada faedah ilmiah yang tercantum di benak setelah perulang kajian, nggak ada dulu. Dan bandingkan ketika kita dapatkan pengajian yang mengisi kalbu kita dengan ilmu bermanfaat dengan Al-Quran dan Sunnah. Tergerak nggak kalbu kita untuk berdoa? Tergerak gak lisan kita untuk makin berdoa sungguh-sungguh? Tergerak gak tangan kita untuk terangkat agar berdoa sungguh-sungguh? Lebih dibandingkan ketika kita belum dapat hidayah seperti ini. Maka orang yang dapat hidayah dan beramal saleh, maka mereka adalah husnuzan kepada Allah Ta'ala dengan amal salehnya dan dengan ikhtiarnya dan dengan berusahanya dia berusaha melakukan kebaikan. Tapi ketika belum dapat hidayah, mana doanya? Mana doanya? Mungkin berdoa, tapi doa hanya apa? Ya Allah beri saya hidayah, selesai. Enggak doa untuk tindakan-tindakan preventif. Ya Allah jauhkanlah saya dari syirik. Dan tanyakan kepada musisi-musisi. Tanyakan kepada orang-orang yang sangat populer dengan entertainmentnya. Tanyakan kepada para sepak bola. Akhi, apakah antum setiap hari jujur betul-betul meminta perlindungan dari kesyirikan? Bahkan mungkin mereka enggak tahu kesyirikan itu apa aja. Maka itulah di antara faedah ilmu adalah semakin membuat seseorang ngaca dan melihat posisi dirinya. Dari sini terjelaskanlah keanehan fenomena yang kita dapati saat ini, di mana beberapa orang dari umat Islam justru bermudah-mudah menetap di tengah-tengah orang kafir tanpa ada kondisi darurat ini. Ya, ajaib fenomena sekarang nih, banyak nih. Beberapa orang dari umat Islam justru bermudah-mudah menetap di tengah-tengah kalangan orang-orang kafir tanpa ada kondisi darurat. Sengaja dia. Sengaja wisata ke Bali. Di tengah-tengah orang kafir, turis-turis kafir. Sengaja dia, sengaja. Ya. Dengan aurat mereka yang terbuka, sengaja dia. Dengan kekufuran mereka, sengaja dia datang. Ajib. Kira-kira seperti ini antum percaya enggak ketika dia bilang, ana selalu minta sama Allah supaya terhindar dari maksiat? Enggak percaya, antum ngomong tok ando. Antum minta sama Allah terhindar dari maksiat. Antum sendiri ke situ, ke pantai. Ya. Kemudian anda juga minta kepada Allah untuk terhindar dari kesyirikan, menziarahi Candi Borobudur habis itu. Ngapain? Dokumentasi, ini keren nih, arsiteknya bagus nih. Antum mengagumi simbol dari sebagian orang kafir dan antum bilang antum meminta kepada Allah supaya dihindari kesyirikan. Kenapa enggak sekalian antum beli sesajen sekalian? Lihat bagaimana orang yang melanggar perintah Allah dalam masalah menjauhi kesyirikan, mereka enggak ada yang minta pada Allah untuk terhindar dari kesyirikan. Bahkan mereka berani. Bahkan di sini bahkan lebih parah lagi. Kemampuan untuk menetap di tengah-tengah kaum kafir dengan segala gemerlap duniawinya adalah sebuah kebanggaan dan prestasi bagi dirinya. Ini nih. Mohon yang masih ada mindset seperti ini diralat jemaah. Yaitu lebih parah lagi kemampuan untuk bisa menetap di tengah orang kafir dengan gemerlap dunianya
itu adalah sebuah prestis. Sebuah hal yang bisa yutafakhar bih, dibanggakan di antara tetangga. Kuliah di mana anak sampean? Wah, anak aku kuliah di Paris. Paris endi? Parang Tritis. Paris, Prancis. Hebat ya. Kata tetangga, di Paris sih. Satu lagi kemudian datang. Anak sampean kuliah di mana, Mas? Yang Madinah. Madinah itu artinya kota. Kota apa? Madinah Jakarta. Madinah mana? Madinah Munawwarah, kotanya Nabi. Wah, pasti ini bakal Wahabi nih kayaknya. Kenapa? Ketika Paris, Masya Allah, ketika Madinah, hati-hati. Sebenarnya itu mau dicari Islamnya atau orang kafirnya ini seperti ini. Mau kemana? Wisata kemana? Mau ke Amrik. Nih. Mau kemana? Ke Disneyland. Disney. Mau ke Inggris. Masya Allah ya. Mau kemana, Mas? Mau ke Mekah belajar nahwu sorof. Ya. Sebenarnya belajar nahwu sorof nggak usah ke Mekah, tapi ke Mekah. Dengan Mekah, waduh, hati-hati, Mas. Ya, ntar pulang-pulang antum mengkafirkan kita lagi, itu langsung kayak gitu. Ada seperti itu, ada. Kenapa? Masih ada kebanggaan. Kalau misalnya sudah bisa kuliah di sebutan negeri-negeri seperti itu, dan suatu prestis, membanggakan kemudian. Anak kuliah di London, saya ini lulusan London. Iya, London dikurangin N-nya jadi Londo. Ya. Antum kuliah di negeri yang suka menjajah, kafir dan seterusnya, bangga. Kalau memang darurat, karena ilmunya bermanfaat untuk orang Indonesia dan masa, alhamdulillah. Tapi sekali lagi jangan membanggakan pernah kuliah di negeri orang kafir. Cukup manfaatkan ilmunya saja, kelas. Bukan untuk dibanggakan. Malu antum. Harusnya malu. Ya. Kemudian, taruhlah dirinya mampu menjaga diri dari pengaruh keperibadatan kaum kafir tersebut. Taruhlah, oke. Lalu bagaimana dengan keturunannya? Taruhlah keturunannya selamat dari kesyirikan. Lantas bagaimana dengan pergaulan dan keseharian mereka? Jadi pergaulan ini penting, jemaah. Baik tentang kesyirikan, tentang kemunafikan, kefasikan, kemaksiatan, penting. Buddha pernah saya ceritakan mungkin di tempat ini, di masjid yang mulia atau di masjid lain, bagaimana seorang akhwat Bekasi, ya, ini kan Bekasi, ya, kuliah di salah satu kampus ternama di daerah Depok. Ini bukan salah kampusnya, bukan. Akhwat Bekasi ini, Masya Allah baik. Ya, suka ngaji Al-Quran, bagus. Lulus SMA kemudian Allah Ta'ala takdirkan diterima di kampus ternama di daerah Depok tersebut. Nah, maka bolak-balik lah Bekasi Depok pas kuliah tuh, bolak-balik Bekasi Depok. Capek. Iya. Pokoknya segala yang tentang Bekasi itu capek, ikhwan. Iya, mau ke Depok kayak mau ke Jakarta capek. Akhirnya akhwat ini kemudian minta izin sama orang tuanya. Gimana kalau misalnya saya ngekos di daerah dekat kampus supaya nggak capek pulang malam dan sebenarnya berat memisahkannya. Tapi mau gimana lagi? Khalas, ya udah sana ngekos lah kemudian. Mungkin bulan pertama atau pekan-pekan awal-awal normal seperti biasanya pakai jilbab dan seterusnya di kos-kosan di Depok itu. Mungkin bulan kedua kemudian mulai ada sesuatu yang berbeda. Kalimat-kalimatnya itu lebih gaul, ya biasa, ya, gaul-gaul yang anak-anak sekarang yang di YouTube itu. Ya. Lu gimana sih lu? Nah kayak gitu-gitu tuh. Ya. Mulai kemudian, mungkin bulan ketiga dan seterusnya, ibunya dan keluarga mengunjungi kos-kosannya dan udah melihat mulai lepas jilbabnya, khalas, lepas jilbab. Karena apa kayak gitu? Udah nggak jilbaban kemana-mana, kelas, lepas jilbabnya. Pergaulan.
Maka bulan berikutnya didatangi lagi, ini orang tuh makin prihatin. Kok kayak gini anak saya ya? Apa yang terjadi bulan berikutnya? Anak tersebut sudah murtad, keluar dari Islam. Ini bukan menakut-nakuti supaya jangan putri kita jangan sekolahkan, enggak, bukan gitu maksudnya. Yaitu hati-hatilah zaman sekarang harus banyak-banyak doa. Tapi Ustaz, putri Anda di rumah terus, nggak pernah keluar. Insya Allah nggak terkena mesej, insya Allah. Tapi kan punya HP nggak? Punya. Ada internet, wifi, bisnet, kenceng. Nah, barangkali ada orang yang cuman berbaring saja, mager, rebahan di kamarnya, dan dia mendapatkan kesesatan, bisa nggak? Bisa. Dibandingkan dengan orang yang keliling kemana-mana dan dia tetap istiqomah. Ada yang seperti itu kan? Di sekarang itu kekufuran, kesyirikan, kefasikan, kemaksiatan dengan mudah masuk ke dalam rumah. Makanya doa di surat Ali Imran ini jangan ditinggalkan jemaah. Ya, surat Ali Imran entah ayat 7 atau 8, halaman pertama sebelah kiri paling bawah atasan dikit. Nah, itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sering-seringlah doa itu. Yang dari hadis Nabi apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Sering-seringlah doa itu. Sering-seringlah doa seperti doa Nabi Ibrahim. Rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Di surat Ibrahim. Sering-sering doa itu jemaah. Jangan untuk diri sendiri saja, untuk anak dan istri, keturunan. Kemudian Ibrahim At-Taimi rahimahullah berkata, Man ya'manu minal bala'i ba'da khalilillah Ibrahim hina yaqul Rabbi wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Siapakah yang merasa aman dari bencana setelah kekasih Allah Ibrahim tatkala beliau berkata, Ya Rabb, jauhkanlah aku dan anak keturunanku dari menyembah berhala. Siapa yang merasa aman dari kesyirikan? Padahal Nabi Ibrahim aja ketakutan akan hal itu. Syekh Salih Al-Syekh berkata, yang maknanya, realitanya kebanyakan orang tidak takut kepada dosa syirik. Kalau begitu siapakah yang sebenarnya takut kepada syirik? Yang takut terhadap syirik adalah yang berusaha untuk memurnikan tauhidnya. Adapun orang yang memang dia sebenarnya belajar tauhid main-main, enggak serius. Kalaupun serius, gurunya salah ngajar, bukan tauhid yang benar. Maka banyak hal-hal yang berupa kesyirikan diterabas olehnya. Maksudnya tetap jalanin aja. Ngapain sih takut? Biarin dianggap syirik. Emang itulah yang anggap syirik. Emang suka kafir-kafirin orang. Padahal ada dalil dari Rasulullah SAW. Ya. Coba ingat bagaimana atau apa sebab kaumnya Nabi Nuh alaihissalam ya divonis musyrikin. Sebabnya apa? Menyembah berhala? Iya. Tapi faktor paling pertama, kenapa bisa tuh satu kaum menyembah berhala apa? Ghulu fis salihin. Yaitu bersikap berlebihan terhadap orang-orang saleh yang telah wafat. Dan apa treknya syaitan supaya orang-orang saleh ini dilebih-lebihkan setelah wafat? Yaitu dibuatlah bangunan-bangunan kuburan-kuburan yang mewah megah, supaya orang banyak berziarah dan minta padanya, doa padanya. Ini treknya. Tadi orang-orang yang ngeyel sampai sekarang, mau kuburan keturunan Nabi Idris ke Nabi Muhammad, keturunan siapapun, sama hukumnya. Sahabat aja kuburannya seperti itu. Ini malah digede-gedein. Dibuat rumah, diterangin seperti Alfamart, Indomaret. Atau Warteg Bahari, kan sama-sama terangnya. Diterangin kuburan. Ya. Ini wasilahnya nih. Ini treknya syaitan ini sebenarnya. Tapi Ustaz yang datang ke sana pakai jubah, ya syaitan juga bisa pakai jubah. Apalah arti jubah kalau misalnya kelakuannya syirik? Apalah arti jenggot kalau misalnya kelakuannya syirik? Enggak ada artinya semua itu. Yang penting benar atau enggak nih perbuatannya? Enggak benar ternyata. Enggak peduli mereka. Kemudian ini syirik, ini ghulu, enggak peduli. Saya enggak peduli pokoknya ini kata ustadz saya. Begitu. Oh ya, ustadz saya benar pokoknya.
Tapi kata dalam sunnah Nabi, sunnah tinggalin sunnah. Udah ini benar, ini madhab fikih kata. Gak mau menerima kebenaran. Padahal kalau ayo pelan-pelan baca hadis-hadisnya. Ayo baca sejarah Nabi Nuh dan kaumnya. Bagaimana Allah melaknat kaum tersebut dan mengazab mereka dengan banjir dan seterusnya. Kenapa mereka jadi musyrikin? Ya karena itu. Penyembahan berhala yang tidak mesti berupa patung berhala begitu. Berhala asnam atau wathan itu bisa saja berupa kuburan. Ya. Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa agar dijauhkan dari asnam. Asnam adalah kata jamak dari sonam, dan sonam adalah sesembahan berupa patung yang berbentuk manusia atau bentuk yang lain. Adapun authan jamak dari wathan yang bermakna berhala, adalah sesembahan yang tidak berbentuk patung. Jadi ada asnam, sonam, ada wathan. Sonam itu berhala, wathan itu berhala. Lah bedanya apa? Kalau misalnya sonam itu berbentuk manusia atau bentuk wujud individu gitu loh. Itu namanya sonam, patung kalau bahasa kita. Ya, patung kalau bahasa kita. Lah kalau misalnya nyembahnya patung toke, ya udah patung toke, ini namanya sonam. Sonam namanya. Ya. Orang India juga ada namanya sonam. Artinya apa? Ya patung. Juga ada wathan. Wathan itu adalah berhala juga. Sesembahan juga. Tetapi tidak berbentuk individu patung, enggak. Melainkan dia bisa berupa kuburan, pohon, kubah, batu besar berbentuk apa gitu. Jadi kalau ada pohon beringin, kemudian naruh secara ini pohon beringin berhala ini namanya wathan, berhala. Walaupun pohon beringin. Mata air jernih, masya Allah. Kemudian taruh sesajian di situ untuk keselamatan, minta ini. Ini mata air ini berhala nih. Walaupun mata air nggak tahu apa-apa, bukan salah mata air ya. Ya salah mindset orangnya yang memberhalakan mata air gitu loh. Ya. Ada artis kecelakaan di sudut tertentu dari jalanan, di situ kecelakaan. Kemudian ada pohonnya di situ, maka orang-orang kemudian mengirim bunga, rangkaian bunga, sesajian ke pohon yang pernah terjadi kecelakaan tersebut. Persembahan untuk siapa? Penunggu pohon. Maka pohon ini bisa menjadi berhala, wathan. Maka pemerintah muslim wajib untuk mencabutnya dan melarang orang-orang. Kalau enggak, ya dosa. Makanya ya kesian seperti itu. Itu namanya apa? Wathan. Bisa berupa pohon, bisa berupa kuburan, bisa berupa kubah atau batu besar. Karenanya Nabi Muhammad SAW berdoa begini, Allahumma la taj'al qabri wathana. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburan saya sebagai berhala. Tuh Rasulullah tuh ngomong seperti itu. Hadis riwayat Imam Ahmad dengan sanad sahih. Rasulullah kalau udah doa kayak gitu berarti kan sebenarnya kuburan itu ada potensi untuk jadi berhala. Ngapain Rasulullah SAW berdoa untuk sesuatu yang tidak mungkin terjadi? Ngapain Rasulullah SAW berdoa dengan sesuatu yang sifatnya khayalan? Enggak. Ini berarti Rasulullah mengkhawatirkan terjadinya penyembahan terhadap kuburan. Tapi Ustaz, kami enggak menyembah kuburan, kami menyembah Allah tapi lewat kuburan. Itu menyembah kuburan, itu seperti itu yang untuk antum melakukan itu. Cuman antum retorika aja gitu. Menyembah kuburan. Ya. Kalau memang minta sama Allah Ta'ala, mintalah kepada Allah Ta'ala untuk keselamatan sahibul qabr ini. Bukan malah justru, jadi mintanya apa? Kita minta untuk keselamatan sahibul qabr gini mintanya. Untuk keselamatan dia, gitu. Lah kalau kebanyakan dari kita kan, apalagi kuburan-kuburan dimewahkan, diterangkan. Kuburan wali fulan dan seterusnya, Masya Allah sampai ada centengnya, ada kuncennya dan seterusnya. Itu kan doanya gini kode. Gitu. Ke sini wasilah buat ke Allah, buat kebaikan dia. Gini, arahnya nih gini. Trayeknya gini. Ya. Padahal kata Allah apa? Ud'uni astajib lakum. Mintalah, doalah kepada
aku ke Allah, maka aku perkenankan kalian. Kalaupun mau pakai wasilah orang soleh yang masih hidup, kenapa kau yang mati jangan? Fa innaka la tusmi'ul mauta. Engkau tidak bisa memperdengarkan orang yang sudah mati. Ya. Kalaupun mereka bisa mendengar misalnya, mereka tidak bisa menjawab. Oh enggak Ustaz, terjadi kok, pernah ada yang bisa jawab. Itu setan. Yang jawab itu setan, atau rekaman MP3 mungkin. Setan. Maka kata Nabi, Allahumma la taj'al qabri 'ida. Ya, ada juga dalam riwayat lain. Allahumma la taj'al qabri wathanan. Dalam riwayat lain wathanan yu'bad. Ya Allah, janganlah engkau jadikan kuburanku sebagai berhala. La'anallahu qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Allah melaknat suatu kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Apa masjid itu artinya? Maka sujud, tempat buat sujud, tempat ibadah. Menjadikan kuburan sebagai tempat untuk ibadah, salatnya di situ, memohon-mohon pada Allah hanya di situ, pokoknya lebih mujarab dah dibandingkan dengan masjid beneran kayak Al-Qura misalnya, lebih khusyuk di kuburan. Justru ini Rasulullah SAW yang kata Rasulullah, Allah melaknat, ini doanya Rasulullah, bukan doa orang lulusan Saudi, bukan, doanya Rasulullah SAW. La'anallahu qauman ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Semoga Allah laknat kaum-kaum yang menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid-masjid. Lah sekarang bukan kuburan nabi mereka, yang lebih rendah, kuburan manusia biasa, kuburan yang dianggap wali, atau kuburan keturunan nabi tertentu. Apa bedanya terus? Apa bedanya? Sama, kuburan, dah tinggal tanah, selesai. Tilka ummatun qad khalat. Udah berlalu ini orang ini. Ya. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tusaluna amma kanu ya'malun. Ya, ini udah, yang mayit-mayit ini mereka akan diminta pertanggungjawabannya, antum juga sendiri masing-masing ada pertanggungjawabannya. Udah. Kalian tidak ditanya tentang bagaimana mereka beramal, udah kelas. Dan biarkan kuburan ini. Kalau minta sama Allah Ta'ala. Makanya kata Nabi SAW, wa idza sa'alta fas'alillah, wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta sama Allah. Ada enggak kata Nabi, kalau kamu minta dulu sama wali fulan? Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau misalnya engkau minta tolong sama Allah. Ada enggak kata Rasulullah, minta tolong sama wali fulan di kuburan? Capek antum tadi. Karena gini, bawa ke bawah dulu, underground dulu. Ya, udah gitu di sini enggak terima. Karena lagi sibuk dia azab. Ini gimana? Karena antum kita enggak tahu dia diazab atau diberi nikmat. Kalau dia diazab, dia bakal terlalu sibuk, enggak sempat dengar. Ya, kalau dia diberi nikmat, dia juga terlalu sibuk dengan kenikmatannya. Ganggu aja loh gitu. Kalau ya, itu kalau kedengeran loh. Gitu. Ya. Maka kemudian dalam ayat lain Allah Ta'ala berfirman tentang perkataan Ibrahim kepada kaumnya, Nabi Ibrahim AS kepada kaumnya, innama ta'buduna min dunillahi awthana wa takhluquna ifka. Sesungguhnya apa yang kalian sembah selain Allah itu adalah berhala, dan kalian sendiri yang membuatnya sebagai kebohongan. Itu semua kedustaan yang ada, itu homemade kalian, produk kalian. Ini adalah peribadatan produk kalian sendiri. Enggak ada dalilnya, enggak ada syariatnya. Enggak ada. Pada doanya Nabi Ibrahim menyebut asnam, patung, sedangkan dalam dialognya dengan kaumnya beliau menyebut authan, berhala. Karena bisa jadi sebagian kaum Nabi Ibrahim alaihissalam adalah penyembah patung, dan sebagiannya lagi adalah penyembah berhala seperti benda langit dan semacamnya ada. Atau dapat kita katakan bahwa lafal authan adalah umum, mencakup segala macam sembahan selain Allah, baik berupa asnam ataupun selainnya. Faedah dari ayat ini pertama, yaitu takut akan dosa syirik. Takut akan dosa syirik, khawatirkan itu terjadi pada diri kita ya. Yang kedua, disyariatkan berdoa untuk diri sendiri dan juga anak keturunan agar dijauhkan dari perbuatan syirik. Jemaah sekalian, enggak ada artinya antum punya rumah mewah, seberapa mewah, tapi ternyata syirik. Apa artinya? Ya, artinya sudah
masuk waktu Isya ya. Insyaallah kita lanjut setelah azan Isya. Tafadhol. Bismillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Faedah dari ayat ini yaitu takut akan dosa syirik. Kemudian yang kedua disyaratkan berdoa untuk diri sendiri dan juga anak keturunan agar dijauhkan dari perbuatan syirik. Ketiga, bantahan terhadap sebagian orang jahil yang menyatakan tidak akan terjadi kesyirikan pada umat ini. Sebagian orang karena kejahilannya, keawamannya, ketidaktahuannya mengatakan bahwasanya enggak mungkin terjadi pada umat ini kesyirikan. Ya, jangan suka ngafir-ngafirin deh. Jangan suka syirik-syirikin orang deh. Ya, biarin orang ibadah dengan tata cara mereka. Mereka pasti punya dalil gitu ngomongnya. Ya, semua orang kan mengklaim punya dalil. Kami ada dalilnya. Tapi coba periksa dalilnya. Ternyata lemah atau salah paham dan ternyata dalil yang lebih tepat adalah yang berseberangan dengannya yang ternyata memvonis itu adalah kesyirikan. Bisa aja terjadi dan itu banyak. Jika Nabi Ibrahim saja khawatir akan dirinya dan keturunannya, maka bagaimana lagi dengan yang lain? Kenyataan juga menunjukkan bahwa pernyataan ini adalah batil. Ada juga dalil yang disitir oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Diriwayatkan dalam suatu hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar." Sesuatu yang paling aku khawatirkan atas kalian adalah perbuatan syirik kecil. Kemudian beliau ditanya tentang itu. Seperti apa syirik kecil ya Rasulullah?
Maka kata beliau SAW, ar-riya, dia adalah riya. Dia adalah riya. Hadis ini kembali mengingatkan kepada kita agar selalu khawatir dan waspada dari terjerumus ke dalam kesyirikan. Jika Rasulullah SAW telah mengkhawatirkannya atas para sahabat yang mulia aja Rasulullah mengkhawatirkan itu terjadi syirik kecil pada sahabat-sahabat yang mulia. Lalu kita derajatnya berapa ratus di bawah para sahabat. Bagaimana lagi dengan kita? Lanjutan dari hadis ini adalah sabda Nabi SAW, yaqulullahu azza wa jalla lahum yawmal qiyamah idza juziyan nasu bi'amalihim. Allah kelak akan berkata kepada para pelaku riya ketika amalan-amalan itu akan diganjari. Ya. Maka kata Allah, idhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Wahai kalian orang-orang yang biasa berbuat riya dalam ibadah kalian selama di bumi ini, selama di dunia sebelumnya, coba pergi kalian kepada orang-orang yang dahulu kalian caper pada mereka dan cari pujian dari mereka semasa di dunia. Cari. Ayo sekarang di hari kiamat, cari itu perempuan yang kalian dulu caper padanya dalam ibadah. Cari itu bapak-bapak atau siapapun dari orang-orang yang akan mengorbitkan kalian dan mengangkat derajat kalian di mata masyarakat ketika kalian terlihat ibadah begini begitu. Cari itu orang-orang yang kalian hadapkan kepolosan wajah kalian ketika kena kasus baru pakai songkok. Ya. Biasa kan artis, pejabat, politician baru pakai songkok kapan? Jumatan? Enggak. Kapan? Kalau enggak ada rapat atau pas ada kasus di pengadilan baru pakai songkoknya. Jadi soleh langsung. Apa yang dicari? Keselamatan dari siapa? Kok tiba-tiba soleh? Tiba-tiba taubat? Lolos kemudian itu pun dengan cara menyuap. Masya Allah, rusak sekali hidupnya. Maka kalau misalnya kita riya dalam beribadah, tidak tulus karena Allah Ta'ala, melainkan karena pandangan manusia, pandangan masyarakat, baik untuk mendapatkan jabatan, atau mendapatkan tahta, atau uang, ataupun wanita, ataupun apapun dari dunia ini. Kalau amalannya itu karena riya, maka di hari akhir nanti kalau dia enggak taubat dari dosa-dosa riya ini, maka Allah akan suruh mereka, pergi kalian ke orang-orang yang dulu kalian caper sama mereka, dan kemudian lihat kalian dapat apa sekarang dari mereka, dapat ganjaran apa. Kalau misalnya seorang da'i tidak jujur dalam dakwahnya, kalimatnya bertentangan dengan sunnah Nabi, dan dia tahu akan hal tersebut, namun karena selera pasar menuntutnya untuk berkata, hukumnya boleh Pak, selera pasar. Nanti di akhirat, karena ini kan supaya apa? Dapat pujian dan supaya diundang lagi dan mendapatkan kenikmatan dunia, karena di masjid ini besar biayanya nih buat saya. Maka nanti di akhirat disuruh pergi kalian pergi ke wahai dai fulan, pergi kamu ke mantan DKM yang kamu cari perhatian pada dia untuk menyebut hukum-hukum Allah yang dipalsukan olehmu. Cari pahala dari dia. Maka jemaah sekalian, kalau kita berbuat syirik, kalau kita berbuat bid'ah, sebenarnya kita tuh nyari pahala dari siapa? Kita berbuat syirik misalnya, kita berbuat bid'ah, lantas kita nyari pahala dari siapa? Dari Allah bukan? Dan Allah melarang berbuat syirik, melarang berbuat bid'ah. Kan gak nyambung itu. Nyari pahala dari Allah, tapi melalui jalur yang Allah tidak ridhoi, gimana? Nyambung gak? Gak nyambung. Maka kalau memang betul nyari pahala dari Allah Ta'ala, jangan berbuat syirik dalam beramal, jangan lakukan hal yang bid'ah dan diada-adakan dalam agama. Kan enak. Iya kan enak. Maka fanzuru hal tajiduna indahum jazaa. Lihat, pergi sana, apakah kalian dapat ganjaran dari DKM Masjid Al-Qura misalnya di akhirat nantinya. Pergi itu ke perempuan fulanah yang kamu itu kalau ngaji sengaja dikerasin biar dipuji sama dia. Ayo pergi ke dia sekarang, cari pahala dari dia.
Mungkin aja ketika itu fulanah yang dimaksud itu juga sedang kerepotan dengan hisab dan akan dosa-dosanya sih. Sebenarnya kita tuh nyari pahala dari siapa ya? Sekaya-kaya misal di sini ada donatur yang membiayai seluruh peralatan dan seluruh hal masjid ini. Kalau Anda mencari, misal kita nih dai ini mencari perhatiannya dengan memelintir hukum-hukum Allah demi keridhaannya, ini kesyirikan. Ini kesyirikan, mencari ridha manusia dengan kemurkaan Allah Ta'ala. Karena telah memelintir hukum-hukum Allah. Kesyirikan. Na'udzubillah min dzalik. Maka di hari akhir nanti kalau enggak taubat, ini yang terjadi. Kita disuruh pergi ke orang tersebut, orang kaya tersebut, lihat mana kekayaan dia di hari kiamat. Tidak ada. Enggak bisa nebus apa-apa, enggak bisa merekomendasikan apa-apa, enggak ada. Ya. Hadis ini juga menyatakan dengan jelas bahwa syirik ada dua jenis. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Apa yang dimaksud dengan syirik kecil? Nah, ini insyaallah pada pekan mendatang kita akan membahas tentang syirik kecil insyaallah taala. Jadi judul bukan pekan mendatang, judul pertemuan mendatang insyaallah adalah syirik kecil insyaallah taala. Mungkin kita cukup sampai sini aja jemaah sekalian. Mohon maaf jika ada kalimat yang mungkin agak bernada kasar atau kalimat yang contohnya cukup keras ya, tapi itu tidak dimaksudkan untuk memberikan taghlidz dan stressing penekanan bahwasanya hal seperti ini darurat untuk kita perhatikan. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.